Halo, ada WhatsApp Moto Junkies. Hari ini kita ada satu mobil yang spesial banget nih. Ini adalah mobil yang jadi show car dari TechWrap dan Die-Sticker. Mobil ini adalah Daihatsu Copen tahun 2014 generasi kedua. Nah, sebelum kita masuk ke eksterior dan interior dan lainnya, sedikit trivia juga buat para Moto Junkies di luar sana. Daihatsu Copen ini pertama kali yang generasi pertama itu diluncurin tahun 2002, masih berlangsung sampai 10 tahun dan akhirnya discontinue di tahun 2012. Nah, gak sampai setahun dari discontinue Copen yang pertama yang bulat itu, akhirnya mereka udah nyiapin Copen yang baru yang mereka bakal launching di kesempatan mendatang. Dan akhirnya di Tokyo Motor Show tahun 2013 mereka udah ngeluncurin Daihatsu Copen Concept pakai K, bukan pakai C. Copen itu singkatan dari K Open Top Copen. Nah, akhirnya pada tahun 2014 mereka ngeluncurin versi resminya generasi kedua dari Daihatsu Copen yang namanya kembali ke huruf C alias Convertible Open. Dan ada yang spesial banget dari sasis baru yang mereka rancang untuk Copen generasi kedua ini. Kenapa? Mereka nyebut sasis Copen generasi baru ini sebagai D-Frame. Nah, apa yang spesial dari D-Frame? D-Frame itu sasisnya mereka rancang dari awal dengan menggunakan 13 panel resin yang berbeda, dan 11 dari 13 panel resin itu interchangeable alias kalian bisa pesen Copen dengan berbagai macam model yang berbeda-beda. Ada juga Copen Crossplay, ada Copen Robe, dan yang paling baru ada Copen Zero. Kalau seandainya kalian udah beli Copen terus kalian seandainya gue bosen nih pengen ganti model Copennya dong jadi yang lebih retro misalnya, ya udah lu tinggal beli 11 panel yang bentuknya jadi Copen Zero termasuk lampu depan dan belakang juga. Kalian bawa ke bengkel Daihatsu, kalian bilang kita pengen tuker panelnya jadi yang Copen Zero. Mereka kan tuker panel itu selama 1 hari, besokannya mobil ini udah kelihatan baru lagi, beda banget dari model yang kayak gini. Dan katanya Daihatsu akan terus-menerus mengeluarkan panel-panel yang baru sesuai dengan keinginan orang kayak gimana gitu. Bahkan ada model yang jadi model shooting brake dan itu keren banget. Nah, untuk eksterior sendiri, kita mulai dari belakang, karena kita selalu mulai dari belakang. Cuman, Copen ini kan udah jauh dari kata standar, makanya secara body kit, secara white body ini, secara velg ban dan lain-lain, dia itu udah custom semua untuk Modified! Look at me! I'm modified! keperluan promosi dari TechWrap dan Die-Sticker. Dan untuk warnanya sendiri, ini tuh dia spesial banget. Ini tuh warna dari TechWrap yang mereka sebut Chrome Mirror Cherry Red. Nah, ini merah chrome gitu. Ini kalau siang tuh, ini bener-bener kinclong banget ya pokoknya. Cuman kalau dari kita sih ya, kita sih suka-suka aja gitu. Karena merah itu racing gitu. Nah, mulai dari belakang sini, ini emang bodi awalnya dari awal ini udah ada semacam ductile bawaan yang emang jadi satu ke bagasinya ini. Ada badge Copen, dari sini ada simbol Daihatsu yang ada coakannya di sini nimbul gitu. Ada third brake lamp juga. Di bawah sini plat nomor diletakkan di bawah dengan model diffuser, dan emang dari bawahnya juga udah dual exhaust. Untuk lampunya sendiri dia cakep banget karena lampunya dia bentuknya untuk yang standar bawaan itu udah LED bar, dan LED bar itu turun ke bawah kayak gini ya. Tapi walaupun dia modelnya nangis gini, kita tetap ngeliat tuh ini keren gitu, nggak kayak lampu nangis yang ada di Pajero Sport kan ada rada-rada gimana gitu. Kalau ini tetap keren aja gitu kelihatannya. Selain itu lampu remnya juga udah LED, walaupun lampu sen dan lampu mundurnya masih baut biasa, tapi itu nggak masalah. Untuk yang versi ini dia udah diubah karena di sini ada air splitter dan udah pakai white body ala-ala Liberty Walk gitu. Bikinin mobilnya kelihatan lebih cabi gitu ya, bagus. Nah, beralih ke samping. Di samping ini stance-nya udah beda banget sama yang bentuk standar ya, karena fender gap-nya tuh benar-benar kecil banget. Kita tuh impress banget sama orang yang bisa nyetir ini daily gitu. Karena dari pihak Die-Sticker sendiri katanya dia nyetir ini dari daerah Jakarta all the way ke sini ke Astra Center untuk show ini. Mobilnya nggak ditowing loh ya, disetir sendiri. Jadi gar banget, hebat lah. Dari samping sini dia udah ada body kit. Tadi kan ini nyambung ke samping sini. Ini satu panel besar model Liberty Walk, ada airflow di sini. Dan lanjut bagian samping, karena ini keperluan promosi, tentu ada tulisan TechWrap dan Die-Sticker gitu. Dan seperti biasa mobil convertible kan, kalau seandainya lu lihat secara overall, dia shape-nya belakangnya tuh emang rada-rada bulat gimana gitu, rada aneh bagian sini ya, karena kan emang ini kan folding tin top ya. Ini tuh harus bisa ngelipat ke dalam.
Makanya shape-nya tuh agak patah di sini. Tapi ya emang semuanya begitu, jadi kita nggak ada masalah. Lanjut ke depan, lagi-lagi fender depannya udah ada add-on semacam Liberty Walk begitu di sini, yang ada rivets-nya gini. Ya ini emang style-style zaman now ya. Dan untuk bagian kaki-kaki depan sendiri dia sama kayak yang belakang, dia masih tetap agak overkill karena peleknya dia udah pakai JF agak gede. Dan dia pakai bannya Cinturato P1 dari Pirelli, which ya untuk mobil ini agak overkill gitu. Tapi untuk keperluan show ini bagus. Bannya sendiri dia pakai 235/40 R18. Oke lah, R18 mungkin untuk mobil zaman sekarang dia nggak terlalu gede-gede banget. Tapi ingat lagi, ini tuh K-Car loh kelasnya. K-Car bisa masuk 17 aja itu udah alhamdulillah banget. Ini tuh pakai 18, makanya ini gapnya tuh kecil banget gitu. Lanjut lagi ke bagian depan. Di bagian depan sini, urusan lampu depan ini tuh emang oke lah. Ini udah nggak standar ya, karena aslinya walaupun DRL sama kayak gini, dan aslinya tuh DRL ada bagian yang nangisnya juga kesini kayak bagian belakang, tapi ini udah dipotong karena bumper di custom. Ini dia nyalanya nggak seterang ini, dan ini udah di custom pakai running sein. Kalau aslinya belum. Bawaannya sendiri tapi dia udah proyektor dan udah walaupun lampu jauhnya dia masih halogen dan lampu seinnya juga masih bulb biasa gitu. Tapi untuk ukuran K-Car ini lampunya udah oke banget. Ya, udah kekinian lagi. Ke depan lagi sini yang kita suka adalah dia hoodnya itu nggak polos. Kalau kalian lihat, apalagi di warna chrome red ini, dia tuh ada konturnya kayak berotot gitu ya. Ini tuh aslinya begini, ini bukan modifan. Jadi kontur hoodnya tuh, kalau kalian pernah lihat hood dari Rush baru, itu kan mereka bangga-banggain main hoodnya tuh kan kayak muscular hood apalah gitu. Nah itu mirip, jadi hoodnya kelihatan berotot. Bumpernya sendiri, ini udah di custom, ini ngikutin grillnya dari Copen Crossplay. Karena kalau aslinya itu dia airdam-nya itu model trapezoid kayak airdam punya Agya yang facelift sekarang. Dan badge Copen di depan pun dia bukan logo Daihatsu, dia logonya Copen huruf C gitu ya. Dan ini kelihatan lumayan cakep. Kalau dari depan mungkin orang nggak kenalin kalau ini ada Daihatsu, karena ini untuk ukuran Daihatsu ini cukup eye catching gitu. Nah, jadi inilah interior dari si Daihatsu Copen yang generasi kedua itu. Sebelum kita mulai bedah interior ya, kita kayaknya lebih prefer untuk nyalain mobilnya dulu ya, karena pasti raungan 3 silinder yang mesin baru itu lumayan lucu gitu. Pertama-tama kuncinya itu kayak gini. Ini kuncinya kotak, ada logo Daihatsu, dan ini ya keyless. Dan ini simple banget ya desainnya. Simple banget gitu. Dan biasanya kita mulai dengan ya, nyalakan mesinnya dulu. Let's start it up. Untuk mesinnya sendiri yang gue bilang tadi, dia ini 660 cc, lebih tepatnya 658 cc, dia turbocharged, dan dia menghasilkan 63 horsepower serta 92 Nm of torque. Nah, udah kelar bedah mesinnya, saatnya kita beralih ke bagian interior. Seperti biasa kita mulai dari bagian ngetes dashboard di atas ini. Ini dashboardnya emang masih hard plastik semua ya, emang kelasnya kan di depan sana K-Car. Tapi di sini dia udah ada aksen carbon fiber yang mungkin ini tambahan, tapi at least carbon fiber itu bukan carbon fiber yang kelihatan banget palsunya gitu. Di sini bawah sini ada, dia masih belum soft opening untuk block boxnya, dan di sini ada tombol hazard yang gede banget, lu rasa pengen nonjok untuk nyalain gitu. Ini benar-benar gede banget. Tombol hazard ini dia di mirroring di sebelah sini dengan engine start stop button, jadi bagus ya, ini simetris kanan kiri. Untuk bagian audio di tengah sendiri ini udah pakai Pioneer, dan kita nggak yakin ini standar sih, tapi untuk bagian Indonesia emang audionya dia itu masuk sini yang audioless, jadi audionya itu emang dikasih sama Daihatsu lokal gitu, bukan audio in-dash yang kayak di Daihatsu Jepang sana. Audionya udah cukup oke lah, udah bisa Bluetooth teleponi dan udah bisa sambungin handphone ke Bluetooth, itu menurut kita udah cukup. Speakernya juga selain udah ada di pintu, dia udah ada tweeter di bagian atas ini, jadi nggak pelit ya, pilar sekecil ini itu masih dijejelin tweeter gitu, bagus. Nah, bagian center control sendiri kayak gue bilang tadi, ini tuh kocak gitu karena AC itu cuma satu di tengah sini. Jadi kalau lu nyalain AC kan di bawah sini ya. Kalau nyalain AC, lu cuma bisa antara lu atau penumpang lu doang. Kalau pacar lu kepanasan, lu cuma bisa kasih dia AC dari sini karena misalnya lu berebut AC gitu. Tapi walaupun AC sini autis, bawah sini bagian yang climate control zone ini dia udah bagus. Kenapa? Karena dia udah digital. Walaupun digitalnya masih sederhana banget, tapi at least mode arah semburnya itu udah lengkap ya. Dia bisa ke kepala, ke kaki, ada defogger juga untuk depan gitu. Pengaturan temperaturnya pun di sini udah ada angkanya, jadi bukan cuman fan-nya berapa, speed-nya berapa kayak di Sirion gitu kan. Dan dia juga ada fungsi auto climate juga. Kalau seandainya lu kepanasan, dia bisa langsung nyesuaiin temperatur kabin, which is good lah. Di
Di bawah sini, di bawahnya juga dia ini minim tempat penyimpanan karena emang dia mobilnya aja udah kecil gitu kan. Di bawah sini ada 12 volt socket dan ada indikator kalau seandainya lu pengen buka atapnya. Di sini tuh indikator bakal berkelip kalau seandainya lu buka ini belum siap atau belum hooknya ini belum dilepas, ini bakal berkelip ngasih tahu kayak, woi lu belum siap untuk buka atap, jangan dipencet dulu gitu. Ini kebetulan kita dapat unitnya yang transmisi 5-speed manual, tapi karena berhubung mobilnya kayak gini, ini kan cukup fun ya untuk dibawa manual ya, kayak kecil lincah gitu, enak gitu. Di sini ada tuas rem yang masih standar, dan untuk urusan window dia semuanya tuh kontrolnya ada di tengah sini karena di bagian pintu kan udah sempit banget. Ini tuh sempit, kaki gue tuh udah nempel ke door trim pintu ya, jadi nggak mungkin taruh armrest lagi di sini gitu. Lu armrest di mobil ini ya lu begini. Nah ini udah paling pas gitu begini ya, karena ininya juga pendek gitu. Bagian ke belakang lagi di sini dia ada satu dummy button dan ada 2 buah heater kursi yang kita nggak yakin bakal kepake di Indonesia gitu. Ini buat apa kan? Yang ada lu makin panas. Ya, tapi di sini ada satu tombol yang lumayan spesial nih. Ini tombol untuk ngebuka atap dari mobil ini. Dan karena kita di Copen, kita lanjut reviewnya dengan ngebuka atap ya. Ngebuka atap itu sederhana banget. Dan untuk ngebukanya ini mirip kayak Miata gitu. Di sini ada hook yang lo harus buka secara manual. Di sini ada pencet. Nah, kayak gini artinya lo udah kebuka. Ada 2 ya. Sebelah sini juga satu lagi. Nah, ini udah kebuka. Kalau udah kayak gini lo udah siap buka atap, tinggal buka switch yang kayak power window di tengah sini. Iya, emang punya convertible tuh enak ya kalau buat jalan-jalan di puncak gitu-gitu. Tapi buat dalam kota lu naik ini kayak lu bakal diasupin angkot gitu kan. Untuk bagian posisi nyetir sendiri, ini untuk setirnya dia masih sama kayak Miata ya. Kenapa? Karena dia udah tilt tapi belum teleskopik gitu. Emang roadster entah kenapa kayak ada kesulitan bikin teleskopik, kita juga ngerti. Nah, untuk di setirnya dia udah ada aksen silver, mirip-mirip kayak setir Daihatsu zaman sekarang. Dan di bagian kiri dia udah ada buat pengaturan audio, tapi di bagian kanan dia masih polos, jadi bagian kanan lu ini agak sepi. Dia belum ada cruise control ataupun sejenisnya. Tapi kalau untuk mobil ini, lu mana mungkin mau pakai cruise control sih? Lu kan pasti kan pengen nyetir sendiri, nikmatin gitu kan. Di screen-nya ini dia ada MID, cuman MID-nya dia itu masih sandi rumput alias masih bahasa Jepang. Kalau lu bisa bahasa Jepang lu bisa baca, tapi kalau enggak, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Harikari Tsunami, Kamikaze Banzai, Yamaha, Nikon, Casio, Aiwa. ya lu ngilang-ngilang aja. Ada tulisannya sih KM per liter, terus KM, terus derajat Celsius ya, lu ngerti lah ya kayak gitu kurang lebih gitu. Dan karena audionya ini udah bisa support Bluetooth teleponi, mikrofonnya tuh ditaruh di bagian sini. Ini tuh aftermarket ya. Kurang lebih sih kalau untuk adjustment dari posisi nyetir sendiri, dia kursinya adjustmentnya nggak terlalu banyak, dan bagian recline belakangnya juga terbatas karena mentok banget belakangnya tuh udah kayak gini. Nah, ini udah paling mentok, tuh nggak bisa turunin lebih belakang lagi gitu. Jadi posisi kayak gini udah posisi paling enak lah buat nyetir santai. Lu duduk kayak gini, posisi paling belakang, ini ya lu pasin, lu tinggal begini sambil bawa atapnya top down gitu. Itu enak banget gitu kan, kayak berasa mewah gitu. Kurang lebih sih dari posisi mengemudi gitu aja. Tapi di sebelah sini ada yang pengen kita komenin lagi. Kenapa? Karena walaupun ini mobilnya kecil, mesinnya dia kan cuma 650 cc turbocharge. Dia udah dilengkapi dengan Vehicle Stability Assist. Jadi ya walaupun mesinnya kecil, mobil lu nggak akan Tapi walaupun kita suka dengan VSA ini, di sebelah sini masih ada aja yang namanya dummy button. Kita nggak ngerti asli buat apa. Dan selain itu, untuk kaca ini, ya kita ngerti sih di Jepang ini kan mobil murah ya. Tapi kalau di sini ini kan nggak murah, karena di sini harganya 400 jutaan gitu. Dia spionnya masih modal penyet, karena masih belum auto retract. Ya kecil sih, coba tutupin di bagian sana. Karena bodinya kecil, walaupun spionnya nggak auto retract, lu yang duduk di sebelah sini pun lu bisa ngelipet spion lu tanpa harus bersusah payah gitu. Lu terus bisa langsung jangkau spionnya. Jadi walaupun nggak ada auto retract, kita nggak permasalahkan hal tersebut.
Yang itu nggak dipermasalahkan bukan berarti semuanya bebas dari masalah. Karena itu inilah 3 lano yang kami temukan di Daihatsu Copen. Walaupun di bagian dashboard sini udah ada aksen karbon yang lumayan meyakinkan karena mungkin ini aftermarket, tapi yang aslinya masih kelihatan konyolnya, yaitu di sini, ini di kisi AC tengah nih, deketan kameranya. Nah, ini aksen fake carbon yang mirip kayak fake carbon yang ada di Datsun Cross, dan ini untuk mobil kayak begini sangat tidak mendukung dan sangat tidak racing. Ini merupakan salah satu lampu kabin paling kecil dan paling pathetic yang pernah kita lihat di sebuah mobil. Dan selain itu, karena dia didesain untuk nyamar ke headliner yang warna hitam ini, dia di smoke. Jadi lampunya tuh nyala redup dan kecil banget. Ini kayak nggak bisa ya bikin gedean dikit gitu. Coba matiin deh. Ini tuh menyedihkan sekali. Mungkin lu merasa keren dengan punya Copen yang terlihat lumayan racing dan comfortable dan ya gesit dan gimana-gimana. Cuman begitu lu megang giginya yang transmisi manual, lu akan sedikit nostalgia karena gear level ini common part dengan salah satu LCGC yang dijual di tanah air. Jadi serasa LCGC punya Copen atau sebaliknya. Namun parasnya sebagai key convertible juga cukup unik, dan inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Daihatsu Copen. Karena Copen ini adalah K-Roadster dan dia all about space saving, dia bahkan naruh hal-hal yang pinter untuk, tanda kutip, contoh hal yang simpel aja deh, tuas buat pembukaan mesin. Ada yang bisa tahu di mana? Biasanya kan mobil kan di sini, atau deket jok, atau di sebelah situ, itu kan ya mungkin makan tempat lagi gitu kan. Kalau ini tuas pembukaan mesinnya ada di dalam glove box. Nah, ini efektif dan menurut kita sih lucu gitu ya, menarik gitu. Mungkin beberapa orang mikir kalau mobil ini tuh nggak punya bagasi, karena kalau lu cari di kabin itu nggak ada tombol buat buka bagasi. Dan orang mikir, oh ya mungkin karena Roadster ini buat flip, bagasinya nggak ada. Tapi di dalam center console sini ada sebuah tombol yang nggak akan lu sangka banget. Tuh, ini adalah tombol buat buka bagasi dan ini elektrik. Kalau lu pencet, nah, iya bisa dilihat di belakang sini sebenarnya kalau nggak ada itunya tuh bagasinya lumayan gede bahkan. Tapi ini nggak boleh sih taruh barang di sini, kan ini kan buat folding tin topnya ya. Batas barangnya itu cuma di sini doang. Jadi ya dongkrak. Ya ini oke lah, maksudnya kayak lo bisa taruh satu tas olahraga di sini muat gitu. Dia kan harus menghemat space karena pintunya kan nggak bisa taruh banyak-banyak cup holder atau apa ya, karena ini kan space-nya terbatas banget kayak gue bilang tadi, ini udah mentok tuh kan. Jadi untuk di pintu sini solusinya adalah dia pakai net. Nah, ini net lucu nih. Ini Jepang banget kan. Dia pakai net untuk nyimpan barang-barang, dan ya walaupun nggak terlalu gede, tapi at least di sini bisa nyimpan kayak map atau buku atau handphone juga bisa lo taruh sini, aman gitu. Ya, jadi menurut kita si Copen ini udah merupakan sebuah mobil yang unik banget, dan Daihatsu Indonesia tuh berani banget ngebawa convertible kei car ini ke sini gitu ya. Karena harganya lumayan bisa dibilang mahal, dan ini segelintiran banget alias niche banget yang bakal beli ini. Tapi secara overall emang Copen ini udah terbukti menjadi mobil convertible yang ya cukup fun untuk dikendarai, dan karena dia convertible pastinya dia selalu stylish gitu. Nah, speaking of stylish, kalau kalian pengen terus terhibur, jangan lupa untuk subscribe ke channel kita di Laknats Auto Junkie. Kalau kalian pengen kita bikin video-video kayak begini terus, dan jangan lupa kepoin juga Instagram kita di laknats_aj dan Facebook kita di laknats.aj, karena kita sering banget ngadain instastory behind the scene kalau kita lagi ada di event-event kayak begini. Dan yang kayak kita bilang tadi, mobil ini tuh proudly present untuk review ini oleh Die Sticker dan Tech Wrap. Karena itu kayaknya agak rude bagi kita di Laknats kalau kita nggak nyantronin booth mereka yang mereka udah buka di bagian aksesoris dari Astra Auto Fest ini. Yuk kita ikutin. Ya, sekarang kita lagi di booth aksesoris, kita lagi mampir nih di boothnya Tech Wrap. Bagi kalian yang belum tahu, Tech Wrap ya udah jelas dari namanya ya, mereka sticker wrapping yang emang koleksi warnanya tuh gokil banget. Bahkan chrome-nya chrome banget gitu ya, kayak tadi yang di Copen merah gitu kan. Kayak benar-benar kayak chrome gitu. Dan di sini gue lagi sama teman gue nih, Ricky. Halo. Nah, kira-kira bisa jelasin nggak sedikit aja sebenarnya kelebihan Tech Wrap tuh apa sih dibanding stiker lain gitu? Oke.
Jadi tech wrap ini dari ketebalannya aja udah beda ya. Ketebalannya. Kalau produk lain yang beredar di Indonesia ini ketebalannya cuma 80 mikron. Aha. Itu biasanya kalau keserempet motor atau mobil aja biasanya langsung robek. Oh, bocel gitu ya langsung ya. Dan bisa kena catnya kadang-kadang. Tapi kalau produk kita ini ketebalannya 150 mikron. Oh, lumayan jauh ya, hampir 2. Betul. Itu tebal banget. Jadi kalau keserempet pun memang bodi bisa penyok, tapi kemungkinan cat rusak itu jarang sekali. Iya. Kalau soal pernis gimana? Itu aman? Nah, itu aman banget. Produk kita ini memang di research di US kan, Baltimore. Dia memang bikin produk khusus untuk otomotif. Jadi satu nggak akan ninggalin lem, dua nggak akan ngangkat vernis. Iya, soalnya dulu pernah tuh ada yang teman gue pasang, dia warna satin juga, cuman mereknya apa ya? Merek Cina gitu nggak salah. Itu pas dibuka satu body lem semua, itu bersihnya habisin duit sepasangnya lagi gitu. Betul. Nah, produk kita ini beda, bisa dijamin kerjaannya bagus. Nah, produk kita ini ada UV protection-nya. Oh, ada UV protection UV bahkan. protection itu gunanya satu untuk melindungi cat dasar kita supaya nggak menguning, dan dua untuk melindungi warnanya dia sendiri. Jadi warnanya dia sendiri selama 3 tahun itu nggak akan memudar. Nggak akan memudar. Iya. Ada garansi? Ada garansi. Garansi berapa lama tuh? Kalau garansi di US-nya sendiri dia menggaransikan 1 tahun. Oke. Cuman kalau dari workshop itu memang workshop pribadi masing pribadi ya. Cuman kalau dari kita kasih garansi pasang itu seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup. Tuh, seumur hidup. Jadi kalau ada ngangkat atau gelembung-gelembung karena kesalahan kita akan ganti langsung full. Bahkan kalau ada nyerempet motor sedikit-sedikit, selama kita bisa perbaiki, kita kasih perbaiki free. Gitu. Jadi emang ada harga, ada barang ya. Jadi dibandingin sama yang lu pasang di pinggiran yang satu mobil tuh cuman kayak 1,5-2 juta gitu ya. Dan bandingin. Thank you banget bagi kalian yang udah minjemin kita untuk nge-review mobil ini. Mobil ini tuh jadi show car di Astra Auto Fest, dan mereka ada booth-nya juga di bagian aksesoris dari Astra Auto Fest 2018. Sukses buat tech wrap dan die sticker juga ya. Tapi kayaknya sekian dulu untuk fun impression dari Daihatsu Copen yang sangat kece ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.